Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa baru di SMA Negeri 1 Bojongmanik. Pada kegiatan MPLS hari kedua, Selasa 14 Juli tahun 2020 ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan MPLS ini meskipun dilaksanakan secara virtual karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Namun meskipun kita hanya bisa bertemu secara virtual, ini tidak mengurangi nilai-nilai yang bisa kalian ambil selama pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Bojongmanik. Perkenalkan, nama Bapak Syed Mulyana Rahmatullah SPD sebagai guru bahasa Indonesia, namun diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Bapak akan memberikan informasi terkait program-program kesiswaan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bojongmanik. Baiklah, ini materi yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Bojongmanik tahun 2020. Dalam slide nanti akan ada materi dan juga gambar-gambar atau foto kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai gambaran untuk kalian semua bisa mengetahui kegiatan atau mungkin sudut-sudut di SMA 1 Bojongmanik. Ini nama Bapak, ya, Syed Mulyana Rahmatullah SPD sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan visi dan misi SMA Negeri 1 Bojongmanik. Visinya adalah menjadikan peserta didik yang memiliki intelektual, kepribadian, berbudi pekerti luhur, dan berkualitas. Adapun misinya untuk visi ini bisa terwujud, itu yang pertama adalah mengelola lembaga pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi olah pikir, olah hati, olahraga, olah rasa, dan olah karsa. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan berkualitas, kompetitif, produktif, yang berbasis ICT, Information and Communication Technology atau TIK dalam proses pembelajaran. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berlandaskan iman, takwa, dan berbudaya lingkungan. Yang kelima adalah menumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang kreativitas, peserta didik sebagai wujud apresiasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya adalah tata tertib sekolah. Ini tata tertib yang berkaitan dengan luring atau tatap muka atau juga pembelajaran secara daring. Yang pertama adalah dari segi pakaian. Kalau dalam tatap muka, seperti halnya yang sering kalian pakai, itu seragam sekolah menggunakan atribut lengkap. Ketika upacara memakai topi, sabuk, sepatu hitam, berkaos kaki putih, dan yang lainnya. Nah, ketika pembelajaran daring pun sama. Ketika kalian misalkan melaksanakan pembelajaran melalui video conference, melalui aplikasi Zoom, dan lain-lain, pakaian pun harus tetap diperhatikan. Jangan sampai kalian memakai pakaian yang kurang sopan ketika melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Tidak perlu mewah atau mahal, yang penting rapi dan sopan. Yang kedua adalah rambut. Nah, ketika pembelajaran tatap muka, rambut harus rapi, tidak boleh dicat atau diwarnai. Sama ketika pembelajaran daring pun, rambut harus rapi dan juga tidak boleh diwarnai karena kalian masih sebagai siswa sekolah. Yang ketiga adalah etika dan sopan santun. Ya, ini juga perlu
jaga oleh kalian baik secara tatap muka maupun secara daring. Secara tatap muka ketika di lingkungan sekolah misalkan nanti berada di kelas, bertemu dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan teman, etika dan sopan santun itu harus dilaksanakan. Begitu pula ketika daring, ya, ketika kalian belajar di rumah, ketika pembelajaran melalui grup WhatsApp misalkan, ya, jangan sampai kalian mengirim hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran atau share hal-hal yang kurang baik. Itu harus kalian perhatikan. Etika sopan santun baik ketika tatap muka dan juga ketika pembelajaran daring di rumah. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin waktu, kehadiran, ya, ini juga sangat penting baik ketika tatap muka maupun ketika pembelajaran daring. Ketika tatap muka, datang ke sekolah sesuai waktunya dan pulang sekolah pun sesuai dengan waktunya. Sama juga dengan pembelajaran daring. Ketika pembelajaran dimulai, kalian harus sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kelima adalah menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan juga sekolah. Nah, ini sangat penting bagi kalian. Jaga nama pribadi kalian, keluarga kalian, dan juga menjaga nama baik sekolah. Ada sanksi untuk yang melanggar tata tertib di sekolah. Ada 3 tingkatan. Sanksi ringan ya berupa teguran lisan. 2. Sanksi sedang berupa teguran tertulis atau pemanggilan orang tua. Yang ketiga adalah sanksi ini yang paling berat, itu dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua. Kegiatan kesiswaan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kesiswaan yang mungkin nanti juga akan dibahas di materi selanjutnya oleh pembina OSIS atau yang lainnya. Ini ada foto-foto ya, selain foto kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, MPK, ataupun oleh ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Bojong Manik. Pramuka, ini ada di ekstra yang wajib ya, diikuti oleh kelas 10, karena ini masuk kepada nilai raport. Ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini adalah pasukan khusus Paskibra ya, yang selalu dikirimkan untuk kegiatan LKBB. Terus ada Paskibra. Paskibra ini adalah Paskibra Kecamatan Bojong Manik. Sekolah SMA Negeri 1 Bojong Manik pun setiap tahunnya selalu mengirimkan Paskibra ke kabupaten. Ya, biasanya itu 2 orang. Nah, selanjutnya adalah Rohis ya, Rohani Islam. Terus ada juga futsal, kita juga sering ikut turnamen-turnamen futsal di kabupaten ataupun yang tingkatnya provinsi. Juga kita pernah mengadakan kegiatan futsal di sekolah. Nah, ini kegiatan OSIS dan MPK. Nah, ini slide-nya, ini fotonya adalah salah satu sudut ya, taman di SMA Negeri 1 Bojong Manik. Nah, ini adalah kegiatan bulan bahasa ya. Bulan bahasa pada Oktober 2019 kemarin. Kegiatan bulan bahasa. Biasanya kegiatannya berisi lomba-lomba baca puisi, cipta puisi, solo vokal ya, anekdot Sunda, stand up komedi dan lain-lain. Ini begitu meriah. Nah, ada juga mural ya. Kami juga memberikan ruang ya kepada siswa-siswi yang kreatif untuk mencurahkan kreativitasnya, daripada coret-coret di dinding, di pagar orang lain, ya lebih baik curahkan nih, diberikan salah satu sudut untuk kegiatan mural.
Ada juga kegiatan debat calon ketua OSIS. Nah, ini rangkaian acaranya. Sebelumnya juga ada LDKS, ya, LDKS OSIS MPK. Ini pelaksanaannya sebelum pemilihan ketua OSIS dan juga ketua MPK. Nah, ada juga kegiatan bakti sosial. Ketika ada bencana banjir bandang waktu itu di Kecamatan Cipanas, Sajian dan Lebak Kedong, ya, SMA Negeri 1 Bojongmanik bersama OSIS SMA Negeri 1 Bojongmanik melaksanakan kegiatan bakti sosial. Nah, ini slide foto gerbang depan SMA Negeri 1 Bojongmanik agar kalian lebih mengenali. Oke, ini lulusan ya atau alumni. Alhamdulillah untuk lulusan tahun ini ada 6 siswa ya yang lolos SNMPTN, ya 6 orang yang lolos dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini adalah menggunakan nilai rapot ya, menggunakan nilai rapot dan juga ada penunjang lainnya yaitu sertifikat selama mereka menjadi siswa. Bisa sertifikat pengurus OSIS, MPK, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau sertifikat yang berkaitan dengan pembelajaran seperti OSN, O2SN, dan lain-lain. Ini juga menjadi motivasi untuk kalian semua agar belajar dengan sungguh-sungguh dan juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, karena itu akan menjadi penunjang kalian kalau kalian ingin masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN ini. Selanjutnya ada beberapa lulusan juga yang sudah bekerja ya, ada yang sudah menjadi anggota legislatif, anggota DPRD, jadi guru, polisi, TNI, perawat, bidan, dan lain-lain. Mereka sudah bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Ya, untuk tugas di rumah, silahkan kalian simak video terlebih dahulu. Ya, mari kita simak videonya. Video aksi bully 3 siswa kepada seorang siswi di dalam kelas salah satu SMP swasta Purworejo viral di media sosial. Bukan hanya menampar dan memukul, beberapa tendangan dari para siswa itu juga dilancarkan kepada siswa yang hanya bisa tertunduk dan menangis terseduh-seduh. Video berdurasi 28 detik itu beredar di media sosial, terutama Instagram dan juga WhatsApp grup. Siswa yang membuli siswi itu juga ada yang memukul menggunakan sapu ijuk. Sedangkan siswa yang bersangkutan hanya bisa duduk di kursi membenamkan kepalanya dalam-dalam ke meja dan terdengar menangis terseduh-seduh. Sementara teman-temannya yang melakukan perundungan justru tertawa sambil terus berulah. Terdapat pula narasi yang dilampirkan di dalam keterangan video itu. Sang pengunggah meminta warganet untuk bisa membuat video perundungan itu menjadi viral. Dikutip dari tribunjateng.com, Wakapolres Purworejo Kompol Andis Arfantovani membenarkan kejadian tersebut. Disebutkan pula bahwa Kapolres Purworejo juga sudah membentuk tim untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus itu. Kabar yang beredar ketiga pelaku ini juga sudah diamankan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi secara pasti dari pihak kepolisian. Ya, itu video terkait dengan kasus bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah. Nah, ada tugas untuk kalian. Yang pertama adalah sebutkan dampak negatif dari bullying atau perundungan. Ya, seperti yang kalian tonton tadi, itu terhadap siswa ya. Apa itu dampak negatifnya? Yang kedua, bagaimana sikap sesama siswa agar tidak terjadi bullying atau perundungan di sekolah. Bagaimana itu sikap kalian agar tidak terjadi bullying ya atau perundungan di sekolah. Sikap yang harus kalian lakukan sebagai siswa itu harus seperti apa? Di tugasnya kalian kirim melalui tautan Google Form yang akan Bapak share kemudian. Ya, terima kasih.
Itu materi dari Bapak untuk siswa atau kalian yang tidak bisa mengakses. Nanti akan diberikan materi secara printout ya, secara printout dan dibagikan kepada teman-teman kalian yang tidak bisa mengakses MPLS ini secara daring. Demikian Oke, materi yang terima bisa kasih. Bapak sampaikan kepada kalian semua. Semoga menjadi pengetahuan baru dan juga semakin kalian mengenali SMA Negeri 1 Bojongmanik lebih dalam. Sampaikan salam kepada orang tua kalian apabila ada peserta didik di antara kalian yang tidak bisa mengakses MPLS secara daring ini. Nanti sekolah akan memberikan materi secara printout, begitu modul, pamflet yang berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan secara daring. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.